di dalam ibadah live streaming Sekolah Minggu GKI Bethlehem Kuala Kencana. Wah, apa kabarnya Kakak Doli? Baik-baik dong Kakak Lala, puji Tuhan. Puji Tuhan ya adik-adik, kita hari ini kita mau bikin apa saja ya Kakak Doli? Hari ini kita akan dengar cerita. Kita akan dengar juga ayat hafalan. Iya. Dan pastinya kita memuji Tuhan Kakak Lala. Kak Doli, hari ini kita ada lagu baru tidak ya? Ada Kakak Lala. Ada ya? Iya. Wah, berarti kita sebentar harus sama-sama belajar lagu baru kita hari ini. Ya, adik-adik yang ada di rumah, kita akan memulai ibadah kita. Untuk itu adik-adik harus siapkan sudah mandi, ya kan Kakak Doli? Iya. Kalau mau menghadap Tuhan itu sudah harus mandi, sudah rapi, Sudah siapkan cantik-cantik. perlengkapan kita yaitu Alkitab. Alkitab sudah harus di sampingnya kita. Iya. Oke. Untuk memulai ibadah kita, Kakak Lala dan Kakak Doli undang adik-adik yang ada di rumah untuk bangkit berdiri dan kita akan sama-sama menyanyi lagu Hatiku Penuh Nyanyian. Dengan penuh semangat dan penuh kegembiraan ya adik-adik. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja, segala raja, raja, dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 oh dialah Raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja, segala raja, raja, dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 oh segala raja. Wah, semangat ya, kita harus semangat memuji Tuhan. Iya Kakak Lala. Karena Tuhan Yesus adalah Raja di atas segala raja. Adik-adik, kita akan masuk di dalam doa buka. Untuk itu dipersilakan duduk kembali dan kita akan menyanyikan lagu. Satu lipat tangan. Adik-adik masih ingat kan lagu ini? Kita bernyanyi sama-sama ya. Satu lipat tangan, dua tunduk kepala, tiga tutup mata, mari kita berdoa. Kita ulang lagi ya sama-sama adik-adik. Satu lipat tangan, dua tunduk kepala, tiga tutup mata, mari kita berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah menjaga, melindungi kami ya Tuhan sepanjang minggu ini. Sekarang kami anak-anak-Mu akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Biarlah Tuhan Yesus mau memberkati ibadah sekolah minggu kami ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya boleh terjadi hanya oleh karena nama-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Kakak Lala masih semangat? Masih dong. Kita puji Tuhan lagi ya adik-adik. Kita sama-sama menyanyi Kasih Yesus. Kita
medley dengan lagu dari Terbit Matahari. Wah, pasti seru ini. Ayo kita bangkit berdiri Berdiri. dan kita mau menyanyi bersama-sama. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji namanya, besar kuasanya Tuhan. Puji namanya, besar kuasanya Tuhan. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Seperti yang Kakak Doli bilang tadi, Iya, Kak Lala. kita masih semangat dong memuji Tuhan adik-adik. Masih dong, Kak Lala. Kita mau menyanyikan lagu baru. Iya kan Kakak Doli? Iya, Coba Kakak Doli ajarkan dong lagu barunya seperti apa ya? lagunya Tuhan Yesus, aku berjanji jadi muridmu yang setia. Wah, bagus tuh lagunya. Kita mau menjadi muridnya Tuhan Yesus yang setia. Ayo adik-adik yang ada di rumah, kita menyanyikan lagu ini dengan penuh semangat. Pakai gerakan ya adik-adik. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi muridmu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Sama-sama dari awal. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi muridmu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Rospaluk. Untuk itu, kita akan menyanyikan lagu Tuhan Yesus Aku Berjanji lagi satu kali lagi. Lalu kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi muridmu yang setia, rajin berdoa,
adik-adik di rumah, hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya, duduk yang tenang, siapkan hati dan pikiran. Kita akan masuk dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, di pagi hari ini kami anak-anak sekolah minggu GKI Bethlehem Kuala Kencana, kami hendak mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus kiranya mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami bisa memahami, mengerti cerita firman yang akan kami saksikan bersama lewat video, tetapi juga yang akan dibawakan oleh Ibu Ros. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dan dengan saudara-saudara Yesus. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Hakal dama, artinya tanah darah. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga, meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya." Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Justus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dengan demikian, ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Adik-adik di rumah, kita sudah menyaksikan video tentang Matias dipilih mengganti Yudas. Nah, adik-adik di rumah, cerita ini merupakan lanjutan dari cerita minggu lalu, di mana minggu lalu itu bercerita tentang Yesus terangkat ke sorga. Jadi, setelah murid-murid menyaksikan Yesus terangkat ke sorga di Bukit Zaitun, lalu mereka kembali
mereka kembali berkumpul di satu rumah yang biasanya mereka gunakan untuk tinggal berdoa bersama-sama, karena waktu Yesus terangkat ke sorga, sebelumnya Yesus sudah berpesan bahwa kamu tidak boleh kemana-mana dulu, kamu harus tetap ada di tempat ini, di kota ini, sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Nah, ketika murid-murid mereka kembali, lalu mereka kembali berkumpul di rumah yang mereka tinggal itu, mereka terus bertekun di dalam doa bersama. Tadi di video ada beberapa nama yang disebutkan, murid-murid Tuhan Yesus, ada Petrus, ada Yohanes, ada Yakobus, ada Andreas, ada Filipus, Thomas, Bartolomeus, Matius, Yakobus bin Alfeus, Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Tetapi juga ada beberapa perempuan termasuk Ibu Yesus, Maria Ibu Yesus, dan saudara-saudara Yesus. Nah, pada suatu ketika, pada suatu hari, Petrus berdiri, lalu dia berbicara di depan murid-murid itu, di depan orang banyak. Jumlah mereka kira-kira 120. Lalu dia berkata bahwa kita harus memilih satu orang untuk menggantikan tugas Yudas. Kita tahu Yudas yang dimaksudkan di sini, Yudas Iskariot yang menjual Tuhan Yesus. Nah, dia sudah menjual Tuhan Yesus, lalu dia pergi, lalu dia menjatuhkan dirinya, dan dia mati. Tempat di mana dia menjatuhkan diri itu disebutkan Hakaldama, atau artinya tanah darah. Nah, sehingga posisi Yudas ini harus digantikan. Sehingga pada saat itu Petrus bilang, kita harus mencari seseorang untuk menggantikan tempatnya Yudas dalam tugas untuk pelayanan atau tugas kerasulan. Sehingga mereka memilih dua orang. Dua orang itu namanya Yusuf, biasa disebut juga Barsabas, tetapi juga nama lainnya Justus. Jadi ada Yusuf atau Barsabas atau Justus, dan juga Matias. Nah, setelah mereka memilih dua orang ini, lalu mereka berdoa. Mereka berdoa, setelah berdoa, lalu mereka membuang undi. Adik-adik kira-kira seperti ini, ada 2 lembar. Jadi ada 2 lembar nama. Ada 2 lembar nama yang ditulis. Lalu mereka berdoa untuk 2 nama ini, Barsabas dengan Matias. Lalu 2 lembar ini mereka jatuhkan. Ternyata yang terpilih adalah Matias. Lalu Matias dia dipilih untuk menggantikan Yudas Iskariot untuk melanjutkan pelayanan dari para rasul itu untuk tugas memberitakan Injil. Nah, adik-adik di rumah, cerita kita hari ini ada satu pelajaran yang kita mau pelajari dari cerita ini, yaitu ketika para murid hendak memilih seseorang untuk menggantikan posisinya Yudas, mereka tidak begitu saja memilih, tetapi mereka berdoa. Nah, sehingga pelajaran ini mengajarkan kita untuk ketika kita menghadapi situasi yang sulit atau kita menginginkan sesuatu, kita diminta untuk harus berdoa, meminta pertolongan Tuhan, sehingga Tuhan akan memberikan jawaban yang terbaik. Nah, itu cerita firman Tuhan kita untuk pagi hari ini.
Tuhan Yesus memberkati. Oke. Sebelum Ibu Ros akhiri pertemuan atau belajar kita di pagi ini, kita juga punya satu ayat Alkitab atau ayat hafalan. Satu ayat hafalan. Ayat hafalannya itu dari Roma pasal 12. Roma pasal 12 ayatnya yang ke-12. Silakan ambil Alkitabnya, buka Alkitabnya. Ayat hafalannya ada di Roma pasal 12 ayatnya yang ke-12. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Kita ulangi sekali lagi ya. 1, 2, 3. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Tuhan memberkati firman-Nya untuk kita di pagi hari ini. Oh ya adik-adik, sebelum Maros berdoa untuk kita, untuk pembacaan firman Tuhan, tetapi juga untuk ungkapan syukur kita akan memberikan persembahan dulu. Ayo Kak Lala dengan Kak Doli, silahkan kita mau menyanyi lagu apa ya? Adik-adik yang di rumah, kita akan mengumpulkan persembahan dengan menyanyi lagu Adalah Sukacita di Hatiku. Karena kita harus memberikan persembahan kita dengan penuh sukacita dan ungkapan syukur. Adik-adik di rumah, Kakak Lala dan Kakak Doli, kita akan satu dalam doa. Mari kita berdoa. Kami menaikkan syukur dan terima kasih kami kepadamu, Tuhan Yesus yang baik, karena Tuhan memberi kami kesempatan untuk bisa beribadah di pagi hari ini. Tuhan kiranya memberkati adik-adik, anak-anak yang ada di rumah, yang mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan terus memberkati, memberi mereka damai dan sukacita ketika di pagi hari ini mereka mendengarkan firman Tuhan tentang Matias dipilih menggantikan Yudas. Biarlah sukacita mereka tentang kebenaran firman Tuhan, Tuhan perlengkapi dengan sempurna. Terima kasih Tuhan, belajar dari firman Tuhan ketika Petrus dan teman-temannya mau memilih seseorang untuk menggantikan posisi Yudas untuk pelayanan yang berlangsung. Maka mereka datang dan berdoa meminta pertolongan petunjuk dari Tuhan. Biarlah
Adik-adik di rumah juga ketika mereka menghadapi sesuatu hal, keinginan mereka yang belum terjawab, apa yang mereka inginkan, biarlah Tuhan Yesus mengajar mereka untuk mereka selalu berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Seluruh ungkapan syukur untuk ibadah kami di pagi hari ini, kami juga nyatakan dalam memberikan persembahan. Biarlah persembahan yang sudah diberikan oleh anak-anak ini, Tuhan kiranya memberkati, lalu Tuhan terus memberkati seluruh kehidupan dari anak-anak ini, para orang tua mereka, seisi rumah mereka. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus juga memberkati para guru sekolah minggu yang melakukan pelayanan di pagi hari ini. Biarlah Tuhan Yesus terus memberkati. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Ini seluruh doa kami, ampuni salah dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Bu Ros. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita hari ini. Adik-adik jangan lupa ya, persembahannya nanti diberikan kepada orang tua untuk dibawa ke gereja, atau bisa juga diberikan kepada kakak pengasuh di weeknya masing-masing. Kakak Duli, tadi ayat hafalan kita apa ya? Ayat hafalan kita di Roma 12 ayat yang ke-12. Adik-adik jangan lupa ya dihafalkan Roma 12 ayatnya yang ke-12 yang berbunyi, bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ya, seperti Matias yang tadi dipilih menggantikan Yudas, kita juga dipilih untuk menjadi murid-muridnya Tuhan Yesus, dan kita harus setia. Untuk itu adik-adik, menutup ibadah kita, silakan berdiri dan kita sama-sama dengan sukacita menyanyikan lagu Tuhan Yesus, aku berjanji.